menentukan suatu keberhasilan. Ketika kami mengajar pertanian, Bapak Ibu, yang pertama kali saya ajarkan adalah satu dasar, yaitu kata mandiri. Kata mandiri itu adalah satu kata yang sederhana sebenarnya. Sebelum kita menjadi seorang petani, kata kemandirian itu adalah yang paling penting. Kita hari-hari ini Bapak Ibu, kita akan masuk di satu era baru ya. Kemarin Elon Musk sudah meluncurkan satu program robot ya. Mau tidak mau itu akan terjadi. Tetapi ingat baik-baik, sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, percayalah, kita tetap makan. Kita tidak pernah makan uang Bapak Ibu. Betul ya? Nah, yang harus kita bangun sekarang dari kemandirian itu adalah satu rasa yang jangan bosan ya. Dasar utamanya adalah tanggung jawab. Kenapa saya selalu senang memulai usaha dari yang kecil? Usaha itu Bapak Ibu seperti orang menanam benih. Benih itu besar atau kecil? Kecil. Benih ini yang membuat dia menjadi besar adalah waktu. Yang membuat benih ini tumbuh, jatuh ke tanah, dia tumbuh dan menjadi besar sampai dia bisa menghasilkan buah. Dan ketika dia berbuah, dia akan menjadi pohon yang kokoh tergantung dari berapa dalam akarnya. Akar ini sebenarnya adalah pondasi kita. Setiap akar Bapak Ibu ini adalah sumber makanan dari pohon itu. Semakin banyak akarnya, semakin besar atau kecil pohonnya. Kita balik, semakin besar pohonnya berarti semakin banyak tidak akarnya. Bukan hanya banyak, tapi juga dalam. Bapak Ibu pernah tahu akar? Akar ini yang keluar kan ada akar besar, ada juga akar serabut. Apa sih yang dimaksud dengan akar? Akar itu adalah sumber kehidupan bagi suatu tanaman. Bapak Ibu tidak akan pernah memiliki pohon yang besar kalau tidak punya akar yang banyak. Walaupun pertamanya keluar cuma kecambah. Betul ya, cambah itu cuma akarnya cuma satu, terus nyabang jadi dua dan sebagainya. Nah, paling banyak orang gagal, mereka tidak pernah melihat akar. Tetapi yang mereka lihat hanya buah. Buah ini apa Bapak Ibu? Buah ini bisa menjadi penghasilan kita, menjadi uang kita, sumber kehidupan kita. Karena ini yang kita makan. Kita tidak pernah makan akar dari suatu pohon. Betul ya? Pernah makan akar pohonnya? Belum pernah kan? Ya, untuk umbi bukan. Beda dengan akar kan. Tapi orang selalu mengejar buahnya. Sekarang saya akan tunjukkan rahasia kenapa saya memulai usaha harus dari kecil. Semua orang kepengen berhasil. Semua orang kepengen kaya. Sehingga apa? Kalau mereka cuman pohonnya instan, maka yang ada supaya pohon ini berbuah hanya subsidi, hanya support, hanya makanan instan. Pohonnya terlalu besar, buahnya ambruk, roboh. Dan itu tidak menjadi satu yang valid, yang tidak betul-betul bisa dipertahankan. Tetapi ketika kita punya akar yang banyak, maka pohon kita pasti akan besar dan pasti akan kuat dan buahnya pasti banyak. Siapa di antara Bapak Ibu yang kepengen kerja sampai tua? Ada yang mau kerja sampai tua? Pidato Pak Prabowo kemarin agak keren loh. Saya sedih kalau ada orang 70 tahun masih narik becak loh Bapak Ibu. Betul maksud saya. 70 tahun masih narik becak berarti sebenarnya saya minta maaf. Dia belum pernah menghasilkan sesuatu yang menjadi passive income. Siapa di antara Bapak Ibu yang sering kali dengar, saya kepengen jadi orang sukses Pak, saya kepengen jadi orang kaya Pak, banyak atau sedikit?
Yang menjadi masalah kan satu, tidak tahu caranya. Tidak mengerti caranya. Akhirnya cara paling gampang yang dilakukan orang ketika mereka kepingin sukses adalah saya harus bekerja. Betul atau tidak? Jadi pegawai. Pegawai dapat apa Bapak Ibu? Saya minta maaf. Ini tidak enak. Gaji itu candu yang paling membunuh. Setiap orang yang dapat gaji merasa aman atau tidak? Aman. Rasa aman itu adalah kuburan ternikmat. Itu seperti kalau orang itu masukkan katak di dalam air dan direbus. Biarpun gajinya tidak cukup, ya dipertahankan aja, betul atau tidak? Sampai akhirnya tahu-tahu mati aja itu katak. Nah, banyak orang terjebak di sini. Sedangkan kita ini sedang hidup di satu kondisi, di satu lahan, di satu tanah yang betul-betul subur, luar biasa. Saya paling sedih kalau dengar kata-kata ini, ayam mati dalam lumbu. Pernah dengar kata-kata itu? Ayo coba kita kembali lihat bangsa kita. Semakin subur tanahnya, semakin miskin penduduknya. Betul atau salah saya ngomong begitu? Tahu maksud saya? Semakin subur tanahnya, semakin subur daerahnya, semakin miskin penduduknya. Kenapa kok begitu? Karena mereka merasa aman. Mereka merasa nyaman. Nah, Bapak Ibu ini adalah orang yang menurut saya secara pribadi adalah orang-orang yang terpilih. Bapak Ibu akan menjadi pemimpin. Harapan saya Bapak Ibu akan menjadi orang-orang penting di bangsa ini yang mengubah, yang membuat satu revolusioner untuk membangun satu keadaan. Kenapa kok saya katakan itu? Bangsa kita sedang kehilangan figur, Bapak Ibu. Bangsa kita sedang kehilangan contoh. Kehilangan contoh apa? Contoh coba. Ketika kita kepingin menghasilkan keberhasilan, menghasilkan kesuksesan, menghasilkan uang yang cukup banyak, yang dipikirkan orang selalu modal besar atau modal kecil? Modal besar. Akhirnya orang ketika mau usaha, yang dipikirkan adalah modal. Karena tidak ada modal, larinya ke bank. Betul atau tidak? Ketika sudah ke bank, ini kita sedang masuk dalam jurang. Padahal saya minta maaf, ketika Bapak Ibu melakukan usaha, apakah pasti berhasil? Belum tentu. Banyak orang terjebak selalu berkata, yang penting saya punya modal supaya saya bisa kerja. Bohong. Punya modal, bisa usaha, keberhasilan itu bukan hak kita. Siapa yang sudah sering ditipu orang? Kenapa kok kita tertipu? Karena kita kepengen berhasil dengan instan. Saya minta maaf, saya agak masuk sedikit, agak dalam sedikit. Saya minta maaf ya. Di dunia Bapak Ibu ada dua jalan. Yang satu caranya Allah, dan yang satu caranya manusia. Bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim, kalimat syahadat pertama berkata bagaimana? Tidak ada Tuhan. Berarti itu ada Allah dan ada selain Allah. Boleh saya sebutnya sebagai ilah. Saya minta maaf. Kita akan masuk di perang. Kita akan masuk di zaman perang Bapak Ibu yang menghilangkan Allah. Siapa Tuhan yang kecil itu? Siapa ilah-ilah itu?
Uang ini menjadi bahaya luar biasa. Sehingga yang dikejar orang itu cuma uang. Padahal minta maaf, orang yang kepingin jadi orang kaya dengan cepat, saya jamin 100%, tidak pernah jadi orang yang berhasil. Tidak akan pernah jadi orang kaya. Siapa yang petani di sini yang pernah dapat harga cabai di atas 50.000 dan panen pas bagus, ada enggak di sini? Siapa yang sudah pernah dapat cabai 1 hektar dapat 500 juta atau 500 juta atau 1 M gitu? Pernah Bapak dapat? Pernah sekali atau 2 kali? Berkali-kali. Oke, enggak apa-apa. Ini saya kasihkan contoh. Saya kasihkan realnya seorang petani yang berhasil untung besar. Setelah Bapak untung besar, kepengen besar lagi atau enggak? Akhirnya ketika Bapak bertani, uang yang ada dipertaruhkan enggak di sini? Apa? Loh, enggak, sebentar, jangan dulu. Jangan dulu. Ini konsep petani yang sebenarnya. Ini konsep pertanian yang sebenarnya. Ketika pernah untung besar, ketika bertani berikutnya, mereka sudah punya rencana A sampai Z, betul? Pakai bahan yang jelek atau bahan yang bagus? Kepengennya hasilnya lebih bagus dari yang awal kan? Dan hasilnya apa? Ambruk. Bukan Bapak Ibu. Ini penting sekali. Itu karena Tuhan sayang kita. Itu karena Gusti Allah sayang kita. Kalau Bapak Ibu berhasil dengan caranya Bapak Ibu, munculnya dari manusia yang sombong. Sombong temannya siapa Bapak Ibu? Coba ya saya tunjukkan caranya. Ketika orang berhasil dengan usahanya, dengan kekuatannya, dengan manusia berpikir dengan caranya dia, dan dia akan berhasil menjadi orang yang sombong. Terus yang kedua, ketika dia memiliki harta kekayaan, itu hartanya siapa? Saya. Wujudnya apa? Rumah kayak istana, mobil banyak dan sebagainya. Padahal tidak pernah dipakai. Dan itu hasilnya minta maaf. Kita sedang berteman dengan rajanya sombong. Setan. Tetapi di dalam konsepnya Allah, di dalam konsepnya Tuhan Bapak Ibu, saya percaya Gusti Allah itu kepingin jenengan berhasil atau jadi orang gagal. Gusti Allah kepingin jenengan itu jadi orang sukses atau jadi orang miskin. Kecukupan semuanya kan. Kalau Bapak Ibu tidak kecukupan, Bapak Ibu yang punya iman dan tidak berkecukupan, maka saya jamin orang-orang tidak akan pernah mau beragama. Betul atau betul? Anak-anak muda, mana anak muda 1, 2, 3, sudah pernah tidak muncul dalam pikiranmu? Saya sudah berusaha, saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan ibadah. Tetapi kenapa Gusti Allah kok tidak jawab saya? Sudah muncul kata-kata itu? Halo, Bapak Ibu, Gusti Allah sayang kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari sini. Kenapa saya membuat konsep teori? Mulai dari apa yang ada dan jangan mengada-ada. Itu teori dasar tingkat tinggi sebenarnya. Cuman orang mikirnya aja kan cuman gampang kan. Mulai dari apa yang ada dan jangan mengada-ada. Kalau kita tahu namanya biji Bapak Ibu, biji itu kecil, tidak pernah besar. Belum ada biji sebesar truk, itu belum pernah ada. Apalagi bijinya pohon beringin, tahu bijinya pohon beringin? Sebesar titik pasir. Tapi kalau itu tanam di tengah-tengah rumah, rumahnya yang habis kok. Nah, usaha itu bukan berapa besar modalmu, bukan berapa besar apa yang kita punya, bukan. Tetapi itu hanyalah satu biji yang ketika dia tumbuh, dia akan berputar menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Kenapa pohon itu berbulat-bulat enggak pohon itu? Bertahap.
Tidak mungkin akarnya baru 1 meter, tingginya pohon 10 meter, ambruk. Tetapi ketika cara kita, keinginan kita kan kepengen usaha yang langsung besar, langsung hebat, bohong. Itu muncul yang kata-kata saya, kita ini kuat miskin, tidak kuat kaya. Kaya sedikit, ambruk. Betul atau betul? Ini pernah dengar enggak yang di daerah Cepu, daerah Bojonegoro, Bapak Ibu? Pernah dengar enggak? Yang gara-gara orang kaya mendadak itu. Tanah dijual semua kena proyek ya, Pertamina ya, semua beli mobil kan. Habis beli mobil enggak bisa beli bensin. Akhirnya dijual lagi. Pertama belinya Alphard. Terakhir sampai jadi banyak orang selalu berpikir begini, ketika saya punya uang saya akan usaha. Setelah usaha mereka berpikir saya pasti berhasil. Bohong. Usaha kalau tidak dibangun dengan kuat tidak akan pernah berhasil. Karena itu konsep saya ketika jangan mengada-ada itu sebenarnya satu kata, rela. Ikhlas. Wira usaha, betul ya? Wira usaha. Wira itu berani, usaha itu usaha. Jadi wira usaha artinya berani berusaha. Berani berusaha itu Bapak Ibu berarti berani kehilangan. Berani berkorban. Banyak orang kecewa dengan saya ketika ada orang, Pak saya kepingin 3 tahun ini yang sudah datang ini siapa yang kepingin dari ayam 10 jadi miliarder ini, ada yang gara-gara motivasi itu atau enggak ini? Saya tuh mau berusaha Pak, terlanjur kaya. Nah, padahal minta maaf untuk menjadi miliarder Bapak Ibu bukan hanya dari ayam. Semua apapun yang Bapak Ibu kerjakan dengan tekun, dengan kesetiaan, dengan keikhlasan, semuanya menjadi miliarder. Yang jadi masalah adalah satu, ketika usaha pertama hasilnya itu loh mengecewakan, hasilnya itu loh tidak cukup, hasilnya itu tidak bisa memenuhi keinginan kita. Itu saja problemnya. Nah, berarti apa yang harus kita bangun? Kenapa saya harus membuat konsep apa yang ada dan jangan mengada-ada? Itu artinya begini, kalau kita usaha jangan mikir yang buat jurang. Stop. Pak, saya ini sudah terlanjur berhutang. Ya sudah, kalau terlanjur ya enggak apa-apa, sudah terlanjur kok. Ayo kita uruk ini jurangnya supaya bisa rata. Pijakan apa sih yang paling kuat supaya kita berdiri? Namanya cukup. Cukup itu larinya ke satu kata Bapak Ibu, syukur, alhamdulillah. Cukup dimakan sehari, alhamdulillah. Cukup dimakan sebulan, alhamdulillah. Ada lebihnya, tidak boleh mengubah pola kita. Karena apa? Kalau Bapak Ibu kekayaannya meningkat sedikit terus gaya hidupnya jadi berubah, itu pasti ambruk. Terus gaya hidupnya lebih parah gitu loh. Nah, karena itu yang kita bangun dua ini pondasi kita. Yang pertama adalah ikhlas. Dan yang kedua adalah bersyukur. Banyak orang selalu terlambat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, seluruh konglomerat di Indonesia itu ceritanya awal itu tidak ada yang enak. Betul atau tidak kira-kira? Isinya itu ya tukang buruh, tukang panggul yang susah-susah. Tetapi ketekunan, keuletan itu yang membuat dia berhasil. Jadi itulah dasar saya. Ini, jangan pilih caranya manusia. Kalau caranya manusia Bapak Ibu tidak akan pernah jadi orang yang berhasil. Kalaupun berhasil itu dipaksakan. Kalaupun berhasil ujung-ujungnya menyakitkan.
Bapak Ibu hidup dari rezeki atau hidup karena dari gaji? Rezeki itu pemberian atau usaha kita? Ingat baik-baik. Kalau namanya gaji 10 ya 10. Tetapi kalau ya namanya rezeki tidak terbatas. Secukupnya. Tadi saya sharing dengan Pak Sindu, dia cerita, Pak saya ini gaji saya jadi polisi cuma sekian. Anak saya masuk ke dokteran tapi ya alhamdulillah bisa cukup. Dari mana Pak? Ya dari rezeki. Uangnya dari mana? Ya enggak tahu lah. Itu saya senang dengan kata-kata ini Bapak Ibu. Uangnya dari mana? Enggak tahu. Kenapa saya harus mendasari ini yang penting? Bapak Ibu percaya kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada? Saya minta tolong. Besok bukan hanya percaya, tapi menghidupi bahwa Allah betul-betul ada. Contoh di sektor pertanian. Ketika kita percaya bahwa Allah itu ada, Bapak Ibu, Tuhan itu ada. Berarti dia melihat kita bertani atau tidak? Kemudian kita bertani untuk apa sih? Bisa hidup kan? Cukup kan? Cukup bangun rumah, cukup nyekolahkan, cukup beli mobil, cukup beli pesawat gitu. Kan secukupnya saja kan. Terus habis gitu kita kerja, ngoyo. Kadang-kadang Bapak Ibu, minta maaf lagi sekali lagi. Orang pas kerja lupa kalau Tuhan itu ada. Betul atau betul? Tanah dirusak. Tidak sadar. Ini seolah-olah Tuhan itu tidak ngurusi tanah. Padahal tanah punya siapa Bapak Ibu? Titipan atau itu punya jenengan? Dulu punya mana? Tanahnya atau jenengan dulu? Wong tanah dititipi aja kok dirusak. Terus yang kedua, kalau kita sudah ngerusak tanah, kita kepengen hasil bagus atau hasil jelek? Yang penting saya untung. Padahal yang makan manusia. Betul atau tidak? Kambing hitamnya namanya ulat, belalang, kupu-kupu dan lain sebagainya. Semua makhluk ciptaannya Gusti Allah itu salah semua. Betul atau tidak? Kok cek hebat men kita. Tobat. Ayo kita tobat. Apa yang harus kita tata dari situ adalah sinergi. Sinergi dengan alam. Ketika saya mengajar sini banyak orang komentar, Pak, Laos itu bangkrut gara-gara menerapkan pola organik. Beda organiknya. Beda organiknya. Saya tidak berkata tentang organiknya Bapak Ibu. Organik itu adalah politik. Kalau Bapak Ibu tahu betul-betul sayur organik, nggak mungkin kok kita punya syarat untuk buat sayur organik Bapak Ibu. Nggak mampu. Tanahnya harus betul-betul steril, sumber airnya tidak terkontaminasi, jarak dari jalan raya minimal 2-3 kilo, tidak pernah dikasih kimia di situ. Ada, di mana? Di hutan. Terus kalau tanahnya Bapak Ibu ngomong, saya akan buat organik, dapat sertifikatnya aja susahnya minta ampun. Dan jadinya kita kan jadi pembohong. Apa ini yang dilakukan? Beli sertifikat organik. Itu jadi penipu itu. Karena itu saya tidak ngomong itu. Yang saya ngomong adalah kemandirian. Jadilah petani-petani yang benar, yang tidak menipu, petani-petani yang benar, yang betul-betul membangun. Yang membuat Bapak Ibu kurang berkahnya karena menipu, membohongi, dan merusak. Ini paling menyakitkan Bapak Ibu. Kita di tempat ibadah jadi orang suci. Keluar dari tempat ibadah temannya setan. Terus Gusti Allah lihatnya itu loh gimana? Gemes. Minta maaf ya, minta maaf agak dalam. Karena Bapak Ibu ini pemimpin, saya ngomongnya dalam. Tidak peduli saya. Tidak apa-apa. Masa sih gini loh. Gusti Allah kalau lihat kita, kowe iku jare percaya, tapi kok ya ngapusi. Berbohong.
Kita percaya tapi di luar kita khawatir. Kita bisa ngomong ada Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, tapi di luar kita isinya takut, khawatir, sehingga kita menghalalkan segala cara. Siap tobat? Bapak Ibu, saya adalah saksi. Ketika saya melakukan yang benar, saya diberikan keberhasilan. Keberhasilan bukan karena usaha saya, keberhasilan hanya karena pemberian. Saya, Bapak Ibu mungkin sering dengar di YouTube saya ini orang yang tanda kutip Bapak Ibu, sering rugi di dalam segala pekerjaan. Sering bangkrut di dalam pekerjaan, tetapi tidak mati-mati tapi tambah besar. Berarti yang membuat besar saya siapa? Backingan saya pusat buruh. Tenang saja. Pak, saya izin sholat dulu, Pak ya. Mari silakan Pak. Sebentar lagi ya. Masih belum waktunya Pak. Sudah. Jam 12 Pak sini Pak. Tadi saya lihat kok jam 11.07 ya. Enggak. Nanti kedengaran suara panggilannya Pak. Semua masjid di sini jam berbunyi Pak. Sudah dengar tadi malam jam berbunyi? Jam 1 pisang jam 1 gitu. Sabar sebentar. Kita sampai jam 12 kok Pak. Tenang. Nah, dari sini Bapak Ibu, ini adalah pondasi Bapak Ibu melangkah. Karena Bapak Ibu seorang pemimpin, saya harapkan ke depan Bapak Ibu jadi kiai semua. Kiai yang betul-betul mengubah nasib bangsa. Mau ya jadi orang sukses? Mau jadi orang yang penuh dengan berkah? Mulai dari yang ada. Sekarang saya masuk ke teori sedikit, pembukaan. Tapi minta tolong ya, dilakukan loh ya. Saya nanti bibir saya sudah ini seminggu ngajar Bapak Ibu terus tidak dilakukan, nanti saya ini menderita ini. Ini yang sudah pernah ikut jangan bosan ya. Tanggung jawab kita Bapak Ibu adalah semua yang kita terima itu datangnya dari Tuhan, datangnya dari Allah. Setuju atau tidak? Berarti apa yang kita terima harus dipertanggungjawabkan. Itu kata kuncinya. Semua yang kita terima harus dipertanggungjawabkan. Yang kita terima itu apa? Dari yang paling kecil. Orang selalu kepingin menerima besar atau sedikit? Yang banyak atau sedikit? Tapi minta maaf, kalau diberi sedikit aja tidak bisa tanggung jawab, saya jamin yang besar tidak akan pernah datang. Itu kunci. Bapak Ibu usaha kepingin berhasil atau cuman kepingin besar? Berhasil. Banyak Bapak Ibu perusahaan-perusahaan PT-PT raksasa di Indonesia, kalau dikalkulasi hutang sama usahanya lebih besar hutangnya. Betul atau tidak kira-kira? Bapak Ibu saya minta tolong, jadilah orang yang merdeka. Orang merdeka itu satu syaratnya, tidak punya hutang. Hutang itu terbanyak loh Bapak Ibu, bukan hanya hutang uang. Yang penting kita pahala juga begitu, jangan punya hutang. Nanti gak masuk. Nah, tanggung jawab ini akan mengubah mindset kita, mengubah pola kita. Kalau saya mulai dari mana? Dari rumah tangga. Kenapa sih dari rumah tangga? Tidak ada yang muji, tidak ada yang membuat kita hebat, tidak ada yang betul-betul menyanjung kita. Di dalam rumah tangga kita itu sebenarnya urusan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah. Cari pujian dari Allah. Apa yang kita kerjakan dari rumah tangga? Jangan bosan ya. Kita setiap rumah tangga punya namanya limbah rumah tangga. Limbah itu Bapak Ibu, saya minta maaf. Limbah itu berasal dari barang yang bagus atau berasal dari yang jelek? Yakin sudah? Jadi sampah kita yang di rumah itu berasal dari yang barang bagus atau barang jelek? Yang membuat dia jadi sampah kan tempatnya saja kan? Seandainya Bapak Ibu punya nasi sisa, nasi baru di piring jatuh ke lantai, namanya sampah. Jatuh ke tempat sampah, namanya sampah. Sayur baru dipotong, masuk tempat sampah, nyebutnya apa? Sampah.
Kayak jijik. Padahal itu barang bagus atau barang jelek? Minta tolong. Ini prinsip yang harus Bapak Ibu pegang. Ayam Bapak Ibu, ternak Bapak Ibu, kambing Bapak Ibu, semua berasal dari barang yang bagus. Kemudian difermentasi, disimpan. Disimpan dengan yang namanya air beras. Air beras itu Bapak Ibu cuman air dan isinya tepung beras. Dan air beras ini akan menjadi cuka. Jadi yang dimaksud dengan limbah rumah tangga yang dimasukkan cuka itu namanya proses penyimpanan, pengawetan. Bukan sampah yang kita berikan ke ternak, diare. Siapa yang sudah pernah ngasih pakan limbah rumah tangga dan ayamnya lumpuh? Ada enggak di sini? Belum pernah nyoba? Atau belum pernah pelihara ayam? Kalau ayam Bapak Ibu, bebek Bapak Ibu, kambing Bapak Ibu diberi makanan yang busuk, makanan busuk itu bakteri E. coli-nya besar, bakteri salmonellanya banyak, sehingga apa? Dia terjadi dehidrasi. Ada orang mikir gampang, oh bebek itu makannya cuma di selokan, bebek ternak apapun Bapak Ibu, dia milih makanan terbagus. Kalau Bapak Ibu ngandang ayam, ngandang bebek, ngandang ternak, terus pakan yang diberikan tidak bagus, sampai dia itu diare, maka ya yang salah kita. Supaya tidak diare ini Bapak Ibu, ini harus dikasih air beras. Jadinya cuka, jadinya penyimpanan. Ini belum pakan asli. Supaya ini bisa diberikan menjadi pakan ternak, kita perlu namanya fermentasi. Apa sih yang dimaksud dengan fermentasi? Tapi Ibu tahu apa namanya fermentasi itu apa? Gampang. Pernah makan tape? Pernah makan singkong? Apa bedanya tape dan singkong? Kalau singkong rasanya keras, betul ya Mas ya? Terus yang kedua rasanya ya singkong. Kurang manis, betul kan? Tetapi hanya ditaburi yang namanya ragi. Singkong yang keras tadi berubah jadi empuk, betul ya? Setelah jadi empuk jadi, berarti apa yang berubah? Strukturnya dia berubah. Itulah proses fermentasi. Fermentasi itu Bapak Ibu adalah tertutup. Semua bahan makanan fermentasinya harus tertutup. Kalau Bapak Ibu membuat fermentasi pakan, siapa yang sudah pernah ngolah LRT di sini kemarin ada yang cerita sudah? Sudah? Panas atau anget? Nah, kalau ini rasanya jadi panas, itu berarti terjadi fermentasi terbuka atau oksidasi. Kalau oksidasi hasilnya apa? Busuk. Rasanya pahit. Tetapi kalau fermentasi tertutup yang berhasil, maka berubah dari singkong, dari beras, dari apapun, ketika diproses baunya harum, baunya manis. Ingat baik-baik, seluruh ternak seneng yang manis-manis. Wong manusia aja seneng yang manis-manis kok. Nah, dari sana Bapak Ibu ini bedanya. Kadang-kadang ada orang nyepelekan, oh gampang begini. Ya enggak bisa jadi. Contoh Bapak Ibu, siapa yang pernah buat silase di sini ada? Sudah ada buat silase? Sudah dipadatkan belum? Pernah enggak coba buat silase? Kasih rongga udara di sini. Apa yang terjadi? Busuk. Karena seluruh proses fermentasi, oksigen harus dikeluarkan, dipadatkan sepadat mungkin supaya hanya sedikit oksigen di dalamnya dan itu mengubah ini menjadi manis. Kalau busuk berbau. Kalau busuk untuk apa? Untuk pupuk. Itu namanya dekombuser.
menghancurkan. Kalau pupuk dikasih fermentasi, bingung tanamannya Bapak Ibu. Saya tidak butuh yang manis-manis katanya. Paham di sini kira-kira? Ini dasar. Kalau Bapak Ibu menguasai dasar ini saja, sebenarnya semua selesai. Belum. Belum tahu, belum sampai ke situ. Sebentar lagi. Jam berapa? 30 menit lagi ya, oke. Nah, ketika kita proses fermentasi yang tertutup ini, maka keluarnya pakan. Kenapa pakan fermentasi pasti membuat ternak lebih gemuk? Terus yang kedua, dagingnya lebih empuk. Tadi siapa yang magang ke Jepang tadi? Bapaknya ya? Siapa yang tadi? Oh, magang dari Jepang ini. Ini magang dari Jepang pulang ke Indonesia mau bertani, Bapak Ibu. Sudah keren ini. Pakannya sapi sana tadi cerita. Pakannya sapi sana itu gandum, padi. Padi itu bukan hanya padi, Bapak Ibu. Padi sama jeraminya. Jagung. Untuk menciptakan sapi Wagyu. Wagyu itu dari sapi Brangus yang diolah, diberi makanan khusus supaya dia memiliki daging yang berkualitas. Sekarang saya balik. Bapak Ibu kepingin jualan ayam yang digigit kayak gigit ban. Tahu maksud saya ya? Atau yang digigit ngakan daging. Daging. Ini saya tunjukkan. Ayam kampung Bapak Ibu yang setiap hari lari-lari, kira-kira seratnya keras enggak? Otot-ototnya keras enggak? Kalau digigit enak atau enggak? Ya enak Pak kalau dibuat soto saja Pak. Kan diiris tipis-tipis, betul ya? Nah, Bapak Ibu kan kepengen buat daging yang empuk, ayam yang empuk, kambing yang empuk. Supaya apa? Pembelinya seneng. Kalau kepengen yang empuk itu, makanannya harus fermentasi. Kalau Bapak Ibu lebih baik hati lagi pelihara sapi, tambahi yang namanya sake, betul ya? Sake itu apa Bapak Ibu? Bukan, ini loh sake. Ketika Bapak Ibu masukkan singkong ditambah ragi, keluarnya manis ya, betul ya? Terus ada cairannya, betul enggak? Cairannya disebut apa? Air tape, betul ya? Nah, air tape ini kalau diminumkan ke sapi, dia jadi rileks. Bukan fly, bukan. Bukan fly, tapi dia rileks. Kalau dia rileks Bapak Ibu, gerakannya gemoy. Lambat, betul enggak? Tapi kalau dia enggak rileks, ada orang dia langsung lompat 10 meter. Nah, pernah enggak punya ayam yang baru datang Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu datang, ayamnya kemana? Lari. Kan lari kecepatan tinggi semua itu, sprint itu. Tetapi ketika dia sudah rileks, ayam itu sudah berteman dengan kita, sudah baik dengan kita. Ketika dia datang pelan-pelan ke kita, betul enggak? Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa khawatir. Dan itu adalah kondisi mental. Ternak itu bisa betul-betul menjadi daging. Kalau Bapak Ibu punya ayam kabur terus, enggak mungkin gemuk itu ayamnya itu, pasti itu. Wong hidup dalam ketakutan. Stres. Tapi kalau ayam itu tenang, damai, dikasih makan bahagia, itu cepat gemuk. Itu filosofinya. Jadi kalau mau pelihara ternak Bapak Ibu, enggak usah banyak-banyak dulu. Kuasai ilmunya Nabi Sulaiman. Ternak itu nurut dengan kita, gitu ya. Bukan nurut dipanggil namanya, dia juga enggak ngerti. Nurut dengan kita itu artinya apa? Ketika kita pelihara, dia itu bahagia. Buat ternak itu bahagia dengan kita. Itu kunci kesuksesan berternak. Kalau Bapak Ibu sudah bisa kunci kesuksesan berternak, langkah berikutnya Bapak Ibu harus segera belajar. Dari limbah rumah tangga ini Bapak Ibu ada dua. Yang pertama menjadi pupuk organik cair, yang kedua menjadi pakan ternak. Banyak orang menyalahkan Bapak Ibu konsep saya.
Dia selalu berkata, Pak, saya akan mulai 10 ekor ayam. 10 ekor, 2 ekor, 3 ekor, 5 ekor itu tergantung. Jadi ternak ini Bapak Ibu bukan karena acuan 10 plus 1 untuk jadi miliarder, bukan. Ternak ini hanya konsep untuk menghabiskan limbah dari keluarga kita. Ingat baik-baik, semua yang kita terima kita pertanggungjawabkan. Ada sampah pun dipertanggungjawabkan. Jangan sampai gara-gara ambisi kita punya ayam banyak, tidak punya pakan. Konyol. Siapa yang percaya bahwa rezeki itu titipan? Semua percaya. Kalau hati kita tulus Bapak Ibu, semakin diberi rezeki sebenarnya kita itu semakin keberatan. Karena apa? Dituntut lebih. Jadi berbahagialah kalau masih hari ini belum punya ternak ya. Berbahagia dulu. Nanti kita mulai dari yang kecil. Jadi pakan ini menentukan berapa banyak kita produksi. Loh Pak, kalau saya cuma produksi 2 ekor, 1 jantan, 1 betina, kapan saya bisa jadi miliarder? Ya nambah setahun saja loh. Ada orang protes ke saya, setahun kan lama. Lah umurmu berapa tahun sudah jadi miliarder atau belum? Kita seringkali kepengennya cepat, kepengennya instan. Padahal kenapa? Kalau Bapak Ibu tahu konsep tanggung jawab ini, diberi besar, diberi sedikit itu sama saja. Hasilnya cuma cukup kok. Percayalah. Bapak Ibu tidak siap untuk jadi orang kaya. Diberi banyak, utah, tumpah. Tumpah itu banyak caranya. Yang ditipu, yang dihilang, yang terbakar, yang sakit. Itu yang buat sutur tumpah. Tetapi kalau kita itu betul-betul diberi wadah yang besar, saya ulangi, wadah yang besar itu apa sih Bapak Ibu? Kapasitas. Kapasitas itu apa Bapak Ibu? Ini loh. Ketika Bapak Ibu pelihara ayam dikasih 2 bahagia. Ngomongnya begini ke Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti Allah hanya diberi 2. Jadi pekerjaan saya tidak berat-berat waktu membersihkan. Betul enggak? Loh karena kita dianggap bertanggung jawab, dia telur netes, diopeni dengan baik, tumbuh dewasa. Karena apa? Gusti Allah lihatnya, oh hambaku ini dia bertanggung jawab. Karena itu akan ditambah. Ngoyo atau tidak kalau di sini? Santai atau tidak? Santai. Ingatlah baik-baik. Yang membuat kesusu-susu itu kita Bapak Ibu. Kepengennya lari kecepatan 100, habis kecepatan 100 lo malah tidak bisa lari. Betul atau betul? Enak mana yang jalan kelunuk tapi selamat gitu kan? Berbahagia, bersyukur karena kita akan betul-betul diberi kemampuan. Nah, ketika ini menjadi besar Bapak Ibu, kita mulai tanggung jawab yang kedua. Pertama kita bertanggung jawab dengan limbah kita. Tetapi ketika kita punya cita-cita menjadi besar, kita bertanggung jawab dengan ternak kita. Berarti ketika ternak kita sudah kita produksi dan makanannya ini hanya cukup dari limbah rumah tangga, berarti kalau dia punya anak, anaknya cukup tidak makan dari limbah rumah tangga kita? Kalau jadi orang yang bertanggung jawab dan percaya bahwa kita diberi tanggung jawab, ketika kita sudah pelihara ternak, maka kita harus tanam makanannya. Makanan ayam apa Bapak Ibu? Jagung. Biji-bijian. Kenapa saya pilih jagung? Karena jagung pasti bisa di segala tempat. Jagung ini Bapak Ibu perlu dipupuk atau tidak? Wajib atau tidak? Kalau tidak dipupuk tidak akan hasil. Pupuknya dari mana ini loh? Dari limbah yang ada. Ini dipakai pupuk. Lah, cara membuat pupuknya gimana? Kita selama 5 hari ini kita belajar. Kita akan belajar membuat 7 macam pupuk. Nanti materi akan saya selesaikan hari ini, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu besok bisa praktek dan jalan. Nah, pupuk ini Bapak Ibu yang dasar adalah bagaimana tanaman ini bisa hidup dulu. Bisa bagus dulu.
Sebenarnya kalau proyek ini dijalankan Bapak Ibu, setiap keluarga itu munculnya profesor semuanya. Coba bayangkan, pulang kerja Bapak Ibu, apapun kerjaan Bapak Ibu, setiap hari sisihkan waktu 2-3 jam ngurusi ayam, ngurusi jagung, ngurusi pupuk, setiap hari 2-3 jam. Selama 10 tahun seandainya begitu. Sudah pinter atau belum kira-kira? Yang jadi problem kan selama ini kita berkata begini, ini tidak berguna. Betul atau betul? Bukan remeh, ini tidak ada uangnya. Karena kita kan ada 2 Tuhan Bapak Ibu, pilih yang mana? Gusti Allah atau uang? Serius. Dan kalau kita ngerjakan ini terus menerus, saya jamin 100%. Jadi miliarder terlalu mudah. Saya akan lompat sebelum kita makan siang, sebelum isoma. Biar Bapak Ibu semangat dulu. Ini adalah keajaiban alam Bapak Ibu. Ini adalah keajaiban Tuhan. Boleh saya katakan begitu. Anggap aja karena Bapak Ibu mulai dari POC plus ayam, plus pakan. Pakan menghasilkan ayam. Nah, ayam ini tambah lama tambah banyak atau tidak kira-kira? Siapa yang membuat ayam tambah banyak? Allah dan ayam itu sendiri. Betul ya? Dan tugas kita hanya bertanggung jawab saja. Gara-gara saya pelihara ayam, maka saya perlu yang namanya jagung. Siapa yang kepengen jadi miliarder dalam waktu 1 tahun? Serius ini. Serius loh ya. Syaratnya 1. Mentalnya harus kuat. Jiwa pemimpinnya kuat. Jiwa negosiasinya kuat. 3 syarat. Bapak Ibu harus cari, ini kalau di bidang jagung. Jagung itu Bapak Ibu murah atau mahal? Gampang atau tidak? Carilah jagung yang pasti berhasil. Saya minta maaf, saya seringkali mengagungkan jagung Madura Bapak Ibu. Tapi mau jujur saya mau katakan, jagung terjelek di dunia itu jagung Madura. Pohonnya semampai, batangnya kelingking, betul atau tidak? Buahnya cuma sebesar, ya paling setinggi begini aja, betul enggak? Ini bagus atau jelek? Sudah, kalau saya ngasih bandingan Bapak Ibu, cari yang paling jelek dan tidak ada lagi. Kenapa kok harus saya pilih cari gitu? Tidak ada alasan lagi Bapak Ibu nyalakan saya. Pak, bisa tidak jadi miliarder dari yang bagus? Gampang. Kalau yang jelek, yang paling jelek sudah tidak ada lagi. Orang tanam jagung Madura, dina tidak kira-kira? Orang kok tidak niat. Betul atau tidak? Yang lain tanam jagung sebesar-besar ini tangannya. Kalau Bapak Ibu lihat di TikTok semuanya dipamerkan kan jagung sebesar lengan kan? Bagi saya itu tidak menarik, itu bohong. Yang untung itu yang jual benih. Iya, itu yang untung yang mereka. Kalau saya cari jagung yang paling jelek sedunia, itulah jagung Madura. Tetapi ada kelebihannya. Di tanah kering pun tandus. Tidak kena bule. Betul atau betul? Jeleknya kan cuma 1 Pak, produksinya rendah. Produksi rendah itu kan kalau yang tidak tahu. Kalau yang tahu kita kan harus ngerti, wong kita ini bisa berhitung. Ingat baik-baik, pembodohan yang terbesar adalah Bapak Ibu membuat mental tidak pernah bisa berpikir. Coba bayangkan, pupuk itu dulu Bapak Ibu itu mudah. Pupuk dulu itu banyak. Karena apa? Orang dulu gunakan pupuk organik. Dipaksa dengan kimia lo tidak mau. Tetapi program pembodohan ini berhasil. Sehingga apa? Orang sekarang tidak punya pupuk itu loh, bingung, terus demo. Apa hubungannya demo dengan pupuk? Pemerintah juga tidak bisa punya pupuk kok. Kecuali kalau pupuk itu haknya pemerintah yang buat, tidak, pupuk kita loh paling banyak impor. Lah yang diimpori perang.
Dia pikir gini, ngapain ngurus negaramu, aku ngurus negaraku masih kacau. Betul atau tidak kira-kira? Nah, harusnya dalam kondisi seperti itu kita mandiri. Karena itu untuk berhasil Bapak Ibu saya carikan cara yang paling gampang. Kalau ayam masih nunggu 3 tahun jadi miliarder. Ada resiko kena ND, kena aratan, mati semua gitu kan. Sudah saya kasih teori yang paling gampang, yang Bapak Ibu tidak mungkin kena aratan. Namanya jagung. Jagung saya pilihkan jagung yang tahan hidup. Tahan hidup di saat kritis. Makanya saya buat teori jagung 1 kilo jagung jadi bupati. Loh benar. Loh, ini bukan teori Bapak. Ini benar kalau dijalankan. Kalau bupati dan bupati yang terapkan nanam jagung, ini jangan yang sekarang ya. Siapa yang mau jadi bupati setelah 2029? Kalau sekarang sudah terlambat. Yang setelah 2029, modalnya 1 kilo jagung saja. Insya Allah, tidak usah partai juga bisa jadi. Nanti saya tunjukkan caranya. Tahu jagung Madura? Pernah tahu jagung Madura ya? Jagung merpati tahu enggak? Jagung merpati, jagung kristal, jagung kecil-kecil itu. Bapak Ibu, modalnya 1 kilo. Pernah tahu jagung ya? 1 tongkol itu isinya berapa biji? 100 lebih, betul ya? Nah, seandainya 1 kilo itu menghasilkan 100, itu banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau jagung hibrida keluarnya 700, idealnya di 400. Bapak Ibu kan maremnya kan lihat besar kan? Kalau hibrida itu 400, kalau lokal yang ini keluar 100, berarti berapa kali lipatnya? 4 kali. Supaya jagung kita sama dengan hibrida keluarnya per hektar, berarti jumlah tanamannya ditambah. Bersyukurlah jagungnya semampai. Semeter tidak sampai. Sehingga tanamnya dikerepkan. Kalau orang Madura asli Bapak Ibu, tidak digejek, disiram. Mau bibit-bibit gratis. Nah, serius. Segini-segini lo tumbuh. Tapi yang hebat satu, berbuah. Saya dulu waktu kecil dikatakan, pernah tahu pohon pisang Bapak Ibu? Pohon pisang adalah pohon yang tidak pernah mati sebelum dia menghasilkan buah. Dipotong berapa kali dia tetap mau hidup. Jagung juga sama. Jagung Madura biarpun tumbuhnya penuh dengan penderitaan, tapi tetap berbuah. Itu kerennya. Makanya orang Madura itu selalu di depan. Selangkah di depan. Tahu artinya selangkah di depan? Bapak Ibu punya toko, dia selangkah di depannya. Itu kelebihan orang Madura, selangkah di depan. Loh, ini serius Bapak Ibu. Jagungnya sampai punya semangat yang sama. Oke, kita ke sini. Anggaplah jagung itu usianya 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Anggap aja saya molorkan 3 bulan. Boleh? Boleh. Saya tambah waktu bonus. Jadi kalau bulan 1 saya tanam 1 kilo, keluar 100 kilo. Kemudian kita ambil 10% deh untuk benih. Pilih yang terbagus. Berarti benih yang kita tanam bulan ke-4 berapa? 10 kilo. Berarti 1, 4, 7, 10, 13. Setahun ya. Coba bayangkan. Ini adalah keajaiban dunia. 10 berarti keluarnya berapa Bapak Ibu? Berarti benih yang di sini berapa? 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 Seandainya harga jagung, aslinya kalau jagung merpati harganya di atas 8.000 Bapak Ibu. Nggak usah muluk-muluk di harga 8.000. Kita jual dengan harga 4.000. Harga 4.000 jagung hibrida nyungsep. Keluarnya berapa kalau 1 juta kali 4.000? 4M. Modalnya berapa? Jangan tidak dicoba loh ya.
Harus dicoba, modal 10.000 tidak dilakukan terlalu nanti. Ya nanti kita usahakan. Di dapur ada Pak, tenang saja. Seandainya, loh Pak, tanahnya siapa yang ditanami jagung, betul atau tidak? Nah, Bapak Ibu kalau tanam 1 kilo, modal hasil 100 kilo, seandainya 1 kilo jagung itu isinya 4.000, berarti seandainya kita tanam 1 meter itu 10 deh, anggap aja. Berarti butuh berapa luas? 400 meter persegi. Berarti kalau tanam 10 kilo, berarti luas lahan kita berapa? 4.000. Kalau tanah 100 kilo, berarti lahan kita berapa? Kalau tanam 1 ton, berarti lahan kita berapa? Ini 400. Loh Pak, ini kan berarti tanahnya orang banyak. Iya benar, ini tanahnya orang banyak. Bapak Ibu mau jadi pemimpin, mimpin diri sendiri. Itu namanya Bupati Blambangan katanya Pak Bambang. Bupatinya ketoprak. Bupatinya BSM. Lah kalau kita butuh 400 sampai 4.000 hektar itu 1 kabupaten. Sekarang saya mau tanya, petani itu kepengen hasil atau kepengen tani? Yakin? Siapa di sini yang sudah jadi petani jagung? Fair, minta tolong. Sudah pernah Pak? Tanam berapa hektar? Oke, enggak apa-apa, 1 hektar untuk ilustrasi. Lah hasilnya berapa ton Pak? Oh sorry, jagung manis jangan. Beda nanti kalau jagung manis nanti. Jagung pipil enggak ada di sini? Ada pernah? Tanam berapa Mas? Oke, enggak apa-apa. 1,1700 meter. Keluar berapa kuintal? 6 ton, saya kaget saya. Gimana? Enggak apa-apa, yang bagus saja dulu. 6 kintal ya. Mentok, oke. Anggap aja Bapak Ibu boleh saya katakan ini 1/5 keluar 6 kintal boleh? Berarti 1 hektarnya keluar berapa? Betul ya, 3 ton ya. Harga jagung berapa? Itu basah. Berapa? 4.100 kali 4.000 kali 5.000 deh. Ketemu 15 juta per hektar. Betul ya Bapak Ibu ya? Dipotong biaya paling banyak terima 6 juta. Kalau Bapak Ibu ikut SOP-nya pabrik jagung, biayanya itu 18 juta. Pupuknya itu harusnya kan 9-8 jutaan sendiri. Ini saya anggap sudah iritisasi. Seandainya Bapak Ibu terapkan pola kita yang disebut dengan terintegrasi. Dari jagung diproses Bapak Ibu, kemudian dikasihkan ke ayam. Batang jagungnya untuk apa? Untuk pakan sapi. Kalau jagung kering untuk pakan sapi. Jadi limbahnya jagung untuk sapi, kotoran sapi untuk jagung. Berarti pupuknya gratis atau tidak? Gratis. Sekarang saya balik di sini. Seandainya petani, bibit Bapak Ibu sediakan, pupuk Bapak Ibu sediakan, panen Bapak Ibu yang manen. Terus hasilnya dibagi 2. Jadi tugas petani hanya lahan, nanam, dan mupuk. Kenapa kok kita harus buat ini? Petani hari ini Bapak Ibu banyak yang tidak punya uang. Untuk beli pupuk tidak punya uang, untuk beli pupuknya tidak ada. Untuk beli benih mahal atau murah? Mahal. Tidak punya uang juga. Karena itu saya minta tolong ke depan Bapak Ibu lah yang menjadi jawaban bagi petani. Bagaimana sistemnya 50-50, 50-50. Seandainya saya taruh di sini 1 hektar, seandainya Bapak Ibu. Ini berarti ini dibagi 4 ya, berarti hasilnya berapa? 2,5 ton, betul ya? Nah, 2,5 ton. Berarti petani terima berapa? 1,25. Anggap aja terima uang 5 juta gitu ya, boleh ya? Enak mana? Terima 6 juta ngandung resiko atau terima 5 juta tanpa resiko?
tanpa resiko. Lah ini tugasnya pemimpin, bagaimana dia mensupport rakyatnya. Sehingga apa? Seluruh petani bisa berhasil. Ini terendahnya Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya dengan cara ini berhasil, maka saya jamin yang nyuruh dia jadi bupati bukan karena dia kepingin. Dia akan punya konsep yang sama dengan saya, terpaksa jadi bupati. Kenapa kok begitu? Rakyatnya bahagia. Rakyatnya diuntungkan. Diaturkan. Kemarin datang ke sini ketua UMKM Banyuwangi ke saya Bapak Ibu, dapat orderan dari Caron Pokpan setiap hari 1000 ton. Ya saya tertawa, Pak, buat 1000 ton setiap hari itu berarti Bapak harus punya produksi berapa? 90 ribu, 1000 berarti 90 ribu ton. Bapak harus siapkan modal berapa? Wah, besar sekali Pak modalnya. Wong UMKM masih baru mendrip terus utang sampai 300 gitu kan, yang ngeri juga Bapak Ibu, betul kan? Nah terus saya bilang, ikut teori saya saja. Gimana caranya? Seluruh korwil suruh tanam jagung 1 kilo, dia melongo Bapak Ibu. Ya saya bilang ke dia, enak mana modal 10.000 atau modal 4M? Anggap aja ini 4M modalnya, enak mana? 10.000, 10.000 ditunggu setahun jadi 4M aja kok, kan bahagia saja tuh Bapak Ibu. Wah jangan pulang dulu ya. Masih banyak pelajarannya. Ini saya lihat wajah-wajah sudah nangkep ya. Bahagia saya. Saya itu bahagia kalau saya ngajar didengarkan dan ditangkap Bapak Ibu. Oh alhamdulillah. Nah ini saja Bapak Ibu, tanamannya sepele atau susah atau mudah? Sepele. Kenapa kok saya anggap kalau partai besar bisa jagung? Kalau Bapak Ibu bisa jual harga jagung harga Rp4.000, yang lain nyungsep. Kalau harga jagung sampai tembus 6.000 Bapak Ibu, impor masuk. Pabrik pakan tidak mungkin bisa buat pakan. Nanti petani komplain, kenapa kok pemerintah impor? Lah karena harga jagungnya mahal. Coba kalau harga jagungnya petani cuma 4.000 sampai 5.000, impor tidak mungkin bisa masuk Bapak Ibu. Kenapa kok kita tidak bisa produksi jagung seperti itu? Karena kita kan belum tahu caranya kan. Pupuknya mahal, bibitnya mahal, harganya murah, tenaga kerjanya mahal. Makanya dengan cara apa kita membuatnya? Mekanisasi. Anak-anak muda disuruh nyangkul 100 hektar, mabuk enggak kira-kira? Nemu karyawan tidak kira-kira? Enggak nemu. Karena itu kita berkolaborasi. Kita enggak bisa kerja sendiri Bapak Ibu. Nah kalau ke depan pertanian yang lahan semakin sempit, mekanisasi jalan, berarti apa yang harus kita ciptakan? Produktivitas. Saya berharap ini bukan saya yang jawab, nanti Bapak Ibu yang kerjakan. Gimana bisa produksi jagung di atas 10 ton, di atas 15 ton, dengan lahan yang sama. Waktunya ditambah. Cara nambah waktu gimana nih? Saya kasih triknya salah satu. Bapak Ibu kan tanam jagung nih, seandainya nih. Ini jarak anggap aja 70 cm kalau jagung Madura. Pada waktu pendangiran pertama, langsung tanami benih di sini. Ini umur 30 hari, tanami di sini. Sehingga apa? Setiap bulan kita bisa panen. Bisa atau tidak kira-kira? Bisa. Kalau dilakukan intensif seperti ini, rumput sempat tumbuh tidak? Tidak. Bukan di herbisida Bapak Ibu. Tapi dibersihkan dan dirawat. Oke, waktu siap. Bapak Ibu, kita sampai di sini dulu. Silakan isoma. Nanti kita ketemu lagi jam 1 ya. Kalau boleh jangan terlalu molor. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.